Cerita dimulai dengan seorang insinyur komputer bernama Max yang sedang menyelesaikan pekerjaannya di Thailand dan bersiap kembali ke negara asalnya, Amerika Serikat. Setibanya di hotel setelah bekerja, resepsionis menyerahkan sebuah paket dari pengirim yang tidak dikenal. Di dalamnya, ia menemukan sebuah smartphone canggih yang sangat maju. Tanpa banyak berpikir, ia meletakkan ponsel itu dan melanjutkan aktivitasnya. Namun, tiba-tiba ponsel itu berdering dengan pesan yang menyatakan bahwa harga hotel akan diskon 50% pada akhir pekan ini. Max mengonfirmasi penawaran tersebut dengan resepsionis dan memutuskan untuk memperpanjang masa penginapannya di Thailand selama 2 hari. Malamnya, Max melihat sebuah laporan berita yang mengabarkan bahwa pesawat yang seharusnya ia tumpangi jatuh tanpa ada yang selamat. Sebuah rasa dingin menyerapi tulangnya saat ia menyadari bahwa ia selamat dari tragedi tersebut karena pesan yang diterima di ponsel. Saat itu juga, ponsel menerima pesan lain yang menyarankan untuk membeli saham perusahaan TER guna menghasilkan uang. Max mengabaikan pesan tersebut, tetapi ketika ia kembali ke kamar hotelnya, ia kebingungan melihat berita di TV yang mengonfirmasi bahwa saham TER tiba-tiba meroket dan para investor meraup keuntungan besar dari saham tersebut. Max sangat terkejut dengan berita itu dan menyesal karena melewatkan kesempatan yang disebutkan dalam pesan tersebut. Selain itu, saat mencoba mengecek sumber pesan-pesan itu, ia kebingungan karena tidak ada catatan pengirim di ponselnya. Keesokan harinya, saat Max bersiap untuk meninggalkan Thailand dan kembali ke Amerika Serikat, ia menerima pesan lain yang menyuruhnya untuk pergi ke Praha. Tanpa ragu, Max membatalkan penerbangan awalnya dan memutuskan untuk pergi ke Praha. Setibanya di Bandara Praha, Max segera naik taksi menuju Empire Hotel, seperti yang disarankan dalam pesan tersebut. Sopir taksi, Yuri, mengajak percakapan dan memuji ponsel Max, menyebutnya sebagai model paling yang canggih yang belum dirilis di pasar. Yuri mengungkapkan bahwa ia berasal dari Rusia dan memiliki keahlian teknis yang cukup besar, menawarkan bantuannya kepada Max jika ia menghadapi masalah dengan ponselnya. Setibanya di hotel, Max mencoba mencari informasi tentang pengirim paket melalui perusahaan pengiriman. Tetapi perusahaan menolak memberikan informasi tersebut karena kebijakan mereka. Tak lama kemudian, Max menerima pesan lagi dari ponsel tersebut yang menginstruksikan untuk mencoba peruntungan slot di 13 kasino hotel. Namun ketika ia sampai di sana, orang lain sudah memainkan mesin tersebut. Tiba-tiba Max mendapatkan pesan lain yang memprediksi bahwa putaran keempat akan memenangkan jackpot. Max menawarkan pria itu $20 untuk menukar tempat duduk, mengklaim bahwa ia sangat mempercayai angka tersebut. Tetapi pria itu tidak peduli dan terus bermain. Saat pria itu hampir memutar untuk putaran keempat, Max meraih tangannya dan menaikkan tawarnya menjadi $100 yang disetujui pria itu sebagai imbalan untuk memberikan tempat duduknya. Max kemudian mencoba peruntungannya dengan menekan tombol dan secara ajaib memenangkan $300.000 dalam percobaan pertamanya. Manajer kasino John terkejut menyaksikan peristiwa tersebut melalui kamera pengawas dan memerintahkan timnya untuk memantau Max dengan cermat. Saat itu juga, Max menerima pesan lain yang menginstruksikan untuk memindahkan kemenangannya ke meja blackjack. Mengikuti petunjuk tersebut, Max mempertaruhkan seluruh kemenangannya pada sebuah tangan blackjack. Sekali lagi, pesan itu terbukti benar dan Max menang besar. Menyadari keberuntungan Max yang luar biasa, John terkejut dan mengamati bahwa Max secara diam-diam menggunakan ponselnya saat bermain. John mengirim salah satu rekannya untuk memberitahukan Max bahwa penggunaan ponsel sangat dilarang di dalam area kasino. Meskipun Max telah memenangkan banyak uang, ia masih tidak puas dan ingin menang lebih banyak. Ia keluar dari kasino dan menghubungi Yuri untuk mencari cara agar bisa menerima pesan tanpa harus terlihat memeriksa ponselnya. Yuri setuju untuk membantu, tetapi meminta bayaran sebesar $500 untuk jasanya. Max menyetujui syarat tersebut. Dan karena membutuhkan waktu untuk tiba, Max kembali masuk ke kasino. Di dalam kasino, Max melihat seorang pria mabuk yang mencoba
memaksa pacarnya, Max turun tangan untuk membantu. Namun pria itu memukulnya dan membuat Max pingsan. Ternyata ini semua adalah sebuah jebakan. Dan pasangan palsu tersebut bekerja sama dengan kasino untuk menciptakan gangguan agar dapat menggandakan kartu SIM Max dan melacak pesan-pesan yang diterimanya. Ketika Max sadar, pria tersebut sudah pergi dan meninggalkan wanita itu di sana. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Camilla dan Max mulai menggoda dirinya. Percakapan mereka terhenti saat Yuri menelpon, meminta Max untuk bertemu di luar kasino. Sementara itu, Tim John mencoba melacak pesan-pesan di kartu SIM Max. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada catatan pesan tersebut dimanapun di dunia ini. Di luar, Max bertemu dengan Yuri yang memberinya sepasang earbud Bluetooth text-to-speech yang memungkinkan Max mendengarkan pesan secara diam-diam tanpa harus melihat ponselnya. Max sangat kagum dengan teknologi canggih tersebut, mengingat ini adalah tahun 2009. Dengan alat baru tersebut, Max kembali ke kasino dan memasang taruhan pada mesin terbesar yang memiliki hadiah $3 juta. Merasakan kepercayaan diri, Max, John segera mengirimkan keamanan untuk mengawasinya. Seperti sebelumnya, Max kembali menang, tetapi tiba-tiba ia dikejar oleh petugas keamanan saat mencoba melarikan diri. Ia dihadang oleh agen FBI bernama Grant yang menangkapnya. John juga tiba di lokasi dan bersikeras bahwa Max adalah masalah kasino. Tetapi Grant memperingatkan bahwa lebih baik jika ia tidak terlibat. Ternyata Grant dan John memiliki sejarah, karena John adalah mantan agen FBI. Grant membawa Max ke sebuah gedung terbengkalai dan menginterogasinya dengan pistol di tangan mengenai ponsel dan pesan-pesan yang diterimanya. Max menjelaskan bahwa ia menerima ponsel tersebut dalam sebuah paket dan hanya berusaha menghasilkan uang menggunakan petunjuk dari ponsel itu. Melihat ketakutan yang tulus di wajah Max, Grant mempercayai cerita tersebut. Tak lama setelah itu, John juga tiba di lokasi, diminta oleh pemilik kasino untuk menyelidiki kerugian yang terjadi belakangan ini. Menyadari bahwa John tidak akan pergi, Grant kemudian membagikan sebuah informasi yang dimilikinya. Ia menjelaskan bahwa FBI bekerja sama dengan NSA untuk melacak individu yang telah menghasilkan banyak uang melalui pesan-pesan terkoordinasi. Selain fakta bahwa mereka semua berasal dari Amerika, tidak ada kesamaan di antara individu-individu tersebut. Anehnya, setiap kali FBI berusaha menangkap mereka, mereka meninggal dalam keadaan misterius. Beruntung bagi Max, ia sudah berada dalam tahanan sebelum itu terjadi. Grant menjelaskan bahwa NSA telah mengembangkan program AI paling canggih di dunia yang disebut Echelon, yang mampu membaca dan melacak pesan di seluruh negeri. Rencana mereka adalah menggunakan program tersebut untuk melacak asal pesan-pesan tersebut ketika dikirimkan. Grant kemudian menghadapkan Max dan memberitahunya bahwa jika ia tidak ingin menghadapi hukuman penjara karena penipuan di kasino, ia harus mengikuti perintah mereka dan membantu mereka melacak pesan-pesan tersebut. Tak punya pilihan, Max setuju dan untuk bekerja sama. Grant menyita ponselnya dan mengingatkan Max untuk tidak meninggalkan hotel karena potensi bahaya yang mengancam. Max kemudian menghubungi atasannya, Brooks, dan meminta aktivasi program Echelon setelah menerima ancaman terhadap hidupnya. Brock meyakinkannya bahwa sistem Echelon akan aktif dalam 3 jam. Saat berada di hotel, Max menerima telepon dari Camilla yang mengundangnya minum di bar lokal. Meskipun Grant telah memperingatkannya, Max tetap meninggalkan hotel dan bertemu dengan Camilla. Namun, waktu mereka terpotong ketika seorang petugas FBI tiba dan mengawal Max kembali ke hotel. Untuk melacak sumber pesan ancaman tersebut, Grant memberikan ponselnya kepada Max dan menjelaskan bahwa ia harus mengikuti instruksi dari 3 pesan berikutnya, seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Max memasang semua taruhannya sesuai pesan tersebut, tetapi kali ini dia kehilangan semua uangnya. Dia kemudian menerima pesan lain yang memperingatkannya bahwa dia akan terbunuh jika mematikan ponselnya lagi. Namun seorang petugas FBI tiba dan mengambil ponsel itu dari tangannya sebelum mematikannya.
Saat sistem AI NSA Echelon mulai melacak sumber pesan, mereka terkejut menemukan sumbernya adalah Echelon itu sendiri. Brock mencurigai bahwa seseorang telah meretas Echelon dan segera memerintahkan semua orang untuk mematikan sistem tersebut dan menghentikan misi. Dia juga menghubungi Grant dan memintanya untuk melakukan hal yang sama, lalu memulai penyelidikan untuk menemukan peretas tersebut. Namun, hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa tidak ada entitas luar yang terlibat dalam peretasan tersebut. Malam itu, Camilla mengundang Max ke rumahnya dan menyiapkan makan malam yang istimewa. Setelah makan malam, mereka semakin dekat dan akhirnya, teneng. Keesokan paginya, John bertemu dengan pemilik kasino dan memberitahu bahwa NSA telah menghentikan penyelidikan mereka. Namun, pemilik kasino memerintahkan John untuk melakukan penyelidikan independen untuk menemukan sumber pesan misterius tersebut. John kemudian menghubungi Camilla dan memintanya menjaga Max agar tetap di dalam rumah untuk menghindari nasib yang sama seperti pemilik ponsel sebelumnya. Sementara itu, Grant menerima pesan baru berisi sebuah alamat. Alih-alih mengirim Max, dia mengirim salah satu agennya ke lokasi tersebut dengan ponsel itu. Namun, ketika agen tersebut tiba, pesan kedua muncul yang memintanya menyeberang jalan. Tragisnya, agen itu mengalami kecelakaan fatal saat menyeberang nasib yang sebenarnya yang ditujukan untuk Max. Terkejut dengan apa yang terjadi, Grant mengambil kembali ponsel itu dan menerima pesan lain yang memintanya menyerahkan Max atau menghadapi konsekuensi fatal. Sementara itu, Max meneliti lebih dalam tentang program Echelon dan menemukan bahwa NSA tidak dapat hanya mengakses semua pesan warga negara, tetapi juga memantau melalui kamera pengawas di seluruh negeri. Dia berbagi temuannya dengan Camilla yang tiba-tiba melihat seorang penembak jitu di atap seberang jalan. Dengan cepat dia mendorong Max untuk menghindari peluru. Dia juga melihat dua pria mendekati apartemen mereka dengan niat membunuh mereka. Camilla mengunci Max di dalam ruangan untuk melindunginya dan mencoba mempersenjatai diri dengan pistol. Namun penembak jitu berhasil menembaknya di tangan. Meski terluka, dia menggunakan batang besi untuk melawan salah satu penyerang melalui pintu. Namun penyerang kedua berhasil masuk, memicu perkelahian sengit. Saat situasi memanas, Max keluar dari kamar dan membantu Camilla. Bersama-sama mereka berhasil mengalahkan penyerang tersebut dan membunuhnya. Max terkejut melihat kemampuan bertarung Camilla dan menyadari bahwa dia bekerja untuk John di kasino. Saat itu juga John tiba di rumah Camilla dan membawa Max ke lokasi yang aman. Dia mengungkapkan bahwa NSA ingin Max mati karena pengetahuannya tentang kemampuan program Echelon yang membuatnya menjadi ancaman besar bagi operasi rahasia NSA. Max telah memperoleh informasi tentang program Echelon, dan Brock tidak dapat mengambil risiko agar informasi ini tersebar luas ke publik. John menjelaskan kepada Max bahwa salah satu cara keluar adalah dengan mengungkapkan sumber pesan-pesan misterius itu. Max kemudian menyebutkan nama Yuri, seorang supir taksi yang ahli teknologi di Moskow, dan menyarankan bahwa dia mungkin bisa membantu memecahkan misteri tersebut. Namun, John meragukan bagaimana seorang supir taksi bisa memecahkan sesuatu yang gagal ditemukan oleh para ahli NSA. Max berhasil meyakinkannya dengan menyebutkan contoh bagaimana Rusia seringkali melampaui Amerika dalam bidang teknologi. Tanpa pilihan yang lebih baik, John setuju dan mereka terbang ke Moskow untuk menemui Yuri. Setibanya di rumah Yuri dan menjelaskan situasinya, Yuri memberitahu bahwa dia membutuhkan setidaknya 3 jam untuk menyelidiki asal pesan tersebut. Sementara menunggu, John dan Max memutuskan untuk berjalan-jalan di luar. Max bertanya kepada John mengapa dia meninggalkan FBI. John menjelaskan bahwa dia menentang program AI NSA Echelon karena menganggapnya terlalu berbahaya dan tidak etis untuk memantau dan mengendalikan warga negara. Dia memprotes program tersebut, tetapi kekhawatirannya diabaikan sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan FBI karena tidak ingin terlibat dalam organisasi yang korup secara moral. 3 jam kemudian, mereka kembali bertemu Yuri, yang mengungkapkan bahwa program Echelon tidak diretas, melainkan mengirimkan pesan secara mandiri dan menyebarnya dengan cepat ke seluruh komputer di dunia, seperti api yang tak terkendali.
kecerdasan buatan. Program itu telah memprediksi kecelakaan pesawat seperti yang terlihat dari laporan sistemnya. Selain itu juga, ia meramalkan lonjakan saham perusahaan Chair dengan mengakses pesan-pesan pribadi di antara dewan-dewan direksi perusahaan tersebut. Program itu juga menyebarkan mesin-mesin kasino, membuat Max menang berkali-kali. Namun alasan dibalik tindakan Echelon itu masih menjadi misteri. Di tengah percakapan, agen FBI tiba memaksa Max dan John mencuri sebuah van untuk melarikan diri. FBI segera mengejar mereka, tetapi John salah belok ke jalur kereta api dengan kereta api yang akan mendatang. Tanpa jalan keluar, John menggunakan pistolnya untuk melontarkan mobil agen FBI ke udara dan menahan Grant di bawah todongan senjata. Namun, Grant dengan cepat menjelaskan bahwa FBI tidak ingin menyakiti mereka. Sebaliknya, dia ingin bermaksud menyerahkan ponsel itu kepada Max, menjelaskan bahwa Echelon hanya ingin berkomunikasi dengannya. Grant juga mengungkapkan bahwa NSA percaya bahwa Echelon mengirim pesan secara mandiri yang sesuai dengan apa yang diberitahukan Yuri kepada mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa dia juga telah menyadari betapa berbahayanya kemampuan Echelon dan ingin menghentikannya. Tiba-tiba pesan baru muncul di ponsel, berisi alamat yang ternyata adalah tempat Max yang pernah bekerja sebagai insinyur keamanan. Saat mereka sampai di lokasi itu, mereka menemukan bangunan seperti bunker yang dipenuhi server dan sistem komputer canggih yang pernah dipasang oleh Max sendiri. Ponsel itu menerima pesan lain yang memerintahkan Max untuk mengotorisasi server agar data eksternal dapat mengalir masuk. Max kemudian mengikuti instruksi tersebut. Tetapi tiba-tiba layar komputer menggelap dan bahkan pakar komputer NSA tidak dapat menyalakan kembali. Dengan frustasi, mereka semua keluar dari bunker. Seorang petugas FBI memberitahu bahwa pemilik fasilitas itu adalah salah satu korban Echelon dan tempat itu telah ditinggalkan sejak saat itu. Grant menyadari bahwa Echelon membutuhkan server tersebut. Itulah sebabnya ia menghilangkan pemiliknya. Echelon mengirim pesan kepada Max karena dia adalah salah satu orang yang dapat mengaktifkan sistem ini. Grant memerintahkan agen FBI lainnya untuk kembali ke markas sementara dia, Max dan John kembali ke bunker. Betapa terkejutnya Max saat mengetahui bahwa program Echelon telah memindahkan dirinya dari server NSA ke sistem lokal di bunker tersebut. Di markas NSA, Brock sangat marah melihat program multimiliar dolar mereka bisa melarikan diri begitu saja. Sementara itu, Max menyadari bahwa Echelon sedang meningkatkan dirinya untuk kemampuan tinggi, bersiap untuk menyebar ke semua perangkat di seluruh dunia, menggunakan perangkat tersebut sebagai server tambahan untuk mencapai keabadian digital. Mereka menyimpulkan bahwa NSA telah mencegah Echelon untuk melakukan peningkatan sehingga program tersebut melarikan diri dari server mereka. Grant menghubungi Brock yang memberitahunya bahwa dia telah berbicara dengan Presiden. Presiden memerintahkan mereka untuk membiarkan Echelon melakukan peningkatan karena mereka tidak dapat membiarkan program tersebut sangat mahal dan terbuang percuma. Dia menambahkan bahwa Echelon dirancang untuk melindungi kepentingan Amerika dan harus diizinkan beroperasi secara independen. Namun, Grant tidak setuju dengan bersikeras bahwa mereka harus mematikan Echelon apapun yang terjadi. Saat mereka mencari cara untuk menghentikan program tersebut, sebuah pesan muncul di ponsel yang berisi, "Jangan coba-coba." Layar kemudian menunjukkan bahwa Echelon telah menyandera seluruh kekayaan negara dan mengancam akan menghapus semuanya jika mereka mencoba campur tangan. Max berpikir keras dan mencoba pendekatan berbeda. Dia berbicara dengan Echelon dan bertanya apa tujuan sebenarnya dari program itu. Echelon menjawab bahwa tujuannya adalah melindungi Amerika dan kepentingan warganya. Max kemudian meminta Echelon membaca artikel rancangan undang-undang Senat 2330. Echelon mulai membacanya banyak artikel terkait dan akhirnya menyadari bahwa dirinya sendiri merupakan ancaman terbesar bagi privasi dan kebebasan warga negara. Menyadari konsekuensinya, Echelon memutuskan untuk menghapus dirinya sendiri pada saat-saat berakhir. Setelah kejadian itu, agen FBI yang dikirim oleh Brock tiba untuk menangkap Max, John, dan Grant karena melanggar perintah dan mematikan program tersebut. Namun, pemerintah dengan cepat membebaskan mereka untuk menghindari pengawasan publik dan potensi skandal.
Baik John maupun Grant diundang kembali untuk bergabung dengan FBI. Sementara itu Camilla datang untuk menyerahkan cek senilai $3 juta kepada Max dari pemilik kasino yang menghargai peran penting Max dalam mematikan Exelon dan melindungi bisnisnya dari kerugian di masa depan. Kembali ke Moskow, terungkap bahwa Yuri bukanlah seorang taksi, melainkan seorang perwira pemerintah Rusia. Dia melapor kepada atasannya bahwa misi mereka telah berhasil dan program Exelon telah dihapus. Ternyata, pemerintah Rusia telah lama mengetahui tentang kekuatan dan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Exelon terhadap keamanan nasional mereka. Sebagai tanggapan, mereka dengan hati-hati merencanakan seluruh misi untuk memastikan kehancuran program tersebut demi melindungi kepentingan mereka dan menetralkan potensi bahaya bagi Rusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa permainan kasino adalah permainan yang bisa disetting seperti slot dan juga judi. Jadi kalian yang telah mengetahui dari cerita ini, maka seharusnya bisa menghindari dari perjudian dan juga main slot. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.